ini dalam keadaan sehat, baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai semua kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar hari ini belajarnya berjalan dengan lancar dan baik. Ya, siapkan Fikri. Duduk siap. Siap, kaki. Belajar baca berapa dimulai. Siapa yang tidak masuk hari ini ya? Enrica, Hadir. Atala, Hadir. Abijah, Ahdan, Ahmadian, dan sakit ya? Ya, Ahmadian, hadir. Alfian, Hadir. ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tapi sebelum itu, agar kalian lebih semangat lagi, Ibu ada ice breaking buat kalian ya, biar belajarnya lebih semangat. Nah, ya, kita ikutin. Oke, ya, let's go, ya, ya, mancing, memotong-motong, ya. Oke, good. Lanjut. Tarik ke atas ke bawah. Ya, buka. Nah, ada siapa tuh? Ya. Oke. Anak-anak, tadi sudah explaining bagaimana semangat? Oke, kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tapi sebelum itu, ada gambar di sini. Gambar apa ini ya? Ya, ini adalah makanan kesukaan kalian, betul? Betul. Ada yang tidak suka ini? Ya, tidak suka mangkoknya, ya. Ini suka ya. Nah, Ibu ingin bertanya, coba siapa yang bisa bagaimana cara membuat mie instan? Coba. Siapa yang mau ke depan menceritakan bagaimana cara membuat mie instan? Ya, Azmi, Yomi ke depan nih. Ya, silakan Azmi. Azmi mau menceritakan. Azmi pernah membuat mie instan? Pernah. Coba bagaimana nih? Ceritakan bagaimana cara membuat mie instan. Masukkan air ke dalam panci, nyalakan kompor, masukkan mie ke dalam air yang panci. Ya. Masukkan bumbu yang tunggu ke mangkok. Ya. Angkat minyak. Udah gitu angkat mie-nya. Terus matikan kompornya. Sudah? Masukkan mie ke dalam mangkok lalu aduk. Terus makan tuh Azmi ya. Nah, itu urutannya. Makasih Azmi. Nah. Apanya? Alatnya. Terus bahan-bahannya. Apa lagi? Mie-nya ya. Terus udah gitu nyalakan apanya? Kompornya nyalakan. Masukkan mie. Masukkan minyak ke mana? Ke panci. Pancinya jangan lupa diisi apa? Air. Apakah langsung minyak dimasukkan? Tidak. Diapakan dulu? Ditunggu sampai airnya mendidih. Ya, baru dimasukkan minyak. Sesudah dimasukkan minyak, siapkan kita apa? Mangkuk. Terus isi bumbu. Terus tunggu sampai minyak mengembang. Kalau sudah mengembang, tinggal diangkat, dimasukkan ke dalam
sendok, bukan panci ya. Lalu diaduk-aduk, jangan lupa kompornya dimatikan. Nah, itu adalah cara-cara kamu memasak mie instan. Ada lagi di sini. Siapa yang bisa mengurutkan cara membuat teh manis? Ya, gimana ya cara membuat teh manis? Yuk, siapa yang mau ke depan? Ali? Ali, kemari caranya. Bagaimana caranya Ali membuat teh manis, Li? Pertama-tama, Siapkan kayu, gelas, sama teh, dan gula. ya. Terus cara membuatnya? Masak kayu hingga mendidih. Ya. Kalau mendidih, masukkan ke dalam gelas. Ya. Lalu campurkan teh. Ya. Sudah dicampurkan, masukkan gula dan diaduk. Masukkan gula dan diaduk. Terus sudah selesai? Ya, rasanya bagaimana, Li? Manis. Karena Ali ngasihnya berapa sendok gulanya? 2 sendok. Kalau ngasihnya 1 sendok? Kurang manis ya. Itu tepuk tangan buat Ali. Nah, itu adalah cara-cara kamu tahap-tahapannya membuat mie instan. Terus apa lagi? Teh manis. Terus ibu satu lagi mau bertanya, siapa yang bisa membuat bekal untuk pagi hari sarapan? Ayo, coba laki-laki atau perempuan ya? Siapa yang mau ke depan? 1 orang, ayo. Ayo Jibril. Jibril, sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Apa yang disiapkan Jibril tadi pagi? Ya, Jibril. Apa yang disiapkan Jibril di pagi hari untuk sarapan? Nasi. Nasi sama nugget sama telur. Dimasukkan ke mana? Oh, ke piring. Terus urutannya bagaimana? Siapkan nugget, telur. Digoreng barengan. Oh, digorengnya barengan. Nasi, telur, nugget. Jadi bagaimana urutannya Jibril? Ya. 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 Terus masukkan telur. Berarti nasinya sudah matang. Nasinya ada di mana? Magiko. Jadi di piring. Nanti sudah ada piring. Siapkan apa? Nasi. Udah siapkan nasi? Oh, jahit dulu. Ya, telur sama nuggetnya. Langsung disajikan, dimasukin di piring. Udah gitu langsung dimakan. Rasanya enak? Enak. Ya, tepuk tangan buat Ibu. Ini di depan. Apa sih computational thinking itu? Nah, ya. Kita akan melihat di sini. Ya, sebentar ya. Ini suara. Mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membuat strategi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang berpikir secara komputasional. Apa sih yang ada dalam pikiran kamu tentang komputasional? Komputer, pinter. Berarti komputasional itu berpikir secara komputer atau bagaimana? Berpikir secara
efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien seperti komputer, ya. Nah, jadi memecahkan masalah itu dengan cara efektif dan efisien. Contohnya seperti tadi, membuat apa? Mie instan. Terus apa lagi? Teh manis. Terus Jibril tadi menyiapkan bekal. Nah, itu urutannya harus bagaimana? Urutannya harus sesuai, harus betul, ya. Apakah bisa langsung mie-nya disimpan di piring? Tidak bisa, tapi harus sesuai, yaitu dibuka dulu plastiknya, ya. Kalau mie-nya tidak dibuka, apakah menjadi mie goreng atau mie rebus? Tidak, ya. Nah, itu jadi berpikir secara efisien dan apa tadi? Efektif. Nah, di sini ada pengenalan computational thinking itu ada 4 dasar, yaitu dekomposisi, apalagi abstrak, pengenalan pola dan algoritma. Dekomposisi apa? Membagi masalah kompleks Oke, nah tadi seperti tadi ya, kamu diberikan masalah nih, bikin sarapan, diurutkan bagaimana caranya, ya. Abstrak, fokus pada informasi yang penting saja. Jadi kalau kamu misalkan sekarang sedang pergi, misalkan ke Bali, piknik ke Bali, kamu menceritakan, apakah menceritakan dari awal sampai akhir? Saya itu sampai tidur di mobil, ya begini-begini. Tidak, tapi inti-intinya saja. Saya pergi jam 7, nyampe ke sana jam 1, naik pesawat, kan seperti itu ya. Jadi orang itu tidak akan bosan, tidak akan jenuh. Terus sekarang pengenalan pola, mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah, yaitu membuat pola, ya. Di pola-pola nih bagaimana caranya mengatur atau menyusun. Algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Seperti tadi contohnya, kamu diberi tulisan untuk belanja. Kira-kira belanja teh aya kopi, aya gula, aya teh, ya. Mana dulu kira-kira yang harus diambil agar efektif? Apakah muter-muter dulu, ya? Nanti kalau sudah yang dekat dulu atau yang jauh dulu yang diambil? Yang dekat dulu. Apakah yang dekat dengan hasil dulu yang diambil, baru nanti cari dulu yang jauh-jauh? Seperti itu. Nah, ya, mencari dulu yang terjauh, nanti maju dan akhirnya mendekati ke yang terdekat, yaitu kasir. Itu lebih efisien, ya. Oke, seperti itu. Nah, ada pertanyaan di sini. Nah, contohnya, contoh soal computational thinking. Dalam bus studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bus berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Supir bus ingin mengantarkan koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bus menentukan urutan memasukkan koper-koper ke dalam penyimpanan. Nah, jadi ini masalah bukan? Masalah. Apa masalahnya? Si supirnya itu ingin mengantarkan koper-kopernya itu ke tujuannya. Sedangkan di sini ada 3 tempat tujuannya, ada museum, ada apa lagi? Ada hotel, ada restoran. Kira-kira bagaimana caranya agar tersusun rapi, tetap? Jadi si supirnya itu tidak, oh ini yang turun di sini. Wah, ngacak-ngacak. Mana ini yang turun di sini? Nah, bagaimana kita berpikir secara komputasional agar koper-kopernya itu terkirim dengan rapi, ya, sesuai apa yang kamu lakukan? Pertama, menyusunnya. Yang akan kemana dulu? Ke restoran. Terus dari restoran ke hotel. Terus ke museum. Berarti yang di penyimpanan terakhir itu adalah ke museum. Apakah si supir akan mudah
mengeluarkan koper-kopernya? Mudah, karena sudah disusun. Ini yang bagian ke restoran. Ketika nanti sampai di restoran diturunkan. Terus nanti ke yang hotel. Oh, ini yang hotel ya. Ini ibu akan membagi kelompok ya. Kalian silahkan kerjakan berkelompok. Ada di sini bagaimana langkah kalian mencuci tangan. Ya, silakan. Bagaimana urutan kalian mencuci tangan? Ya, silakan. Silakan ditulis tahapan pertama apa? Cara kalian mencuci tangan. Di sini ditulis di kolom pertamanya. Di kolom-kolomnya tulis di sini. Ya. Ya, silakan ditulis yang pertama apa? Sudah. Ya, yang kedua, terus apa yang kedua? Mana pensilnya? Ayo, coba, ayo tulis. Kira-kira mana nih yang pertama? Itu benar ya. Apa ini? Basahi tangan, air bersih. Ini ya, kita akan mendengarkan dari Nika dan Alika. Bagaimana cara mencuci tangan? Yang pertama, Basahi tangan dengan air bersih. ya. Pada area Ya, bagus. Tepuk tangan buat Alika dan Nika. Ya, udah. Ya, anak-anak, alhamdulillah ya. Tadi kalian sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah, yaitu dengan tadi apa? Berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Sama halnya dengan komputer. Komputer juga bekerja dengan efektif dan efisien. Asal kita memberikan perintah yang benar. Kalau kita memberikan perintah yang benar, hasilnya juga akan keluar dengan benar dan baik ya. Untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti ketemu lagi kita besok ya. Nah, untuk penutupnya silakan Jikri tutup dengan doa. Dimulai. Ya, beri salam.